Kristus, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat semua dalam renungan GKI Kuitang hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 6 sampai 10. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu memberikan kekuatan dan motivasi serta pimpinan-Mu untuk selalu setia dan melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu, ya Bapa, kiranya menguatkan kami, menghibur dan mendukung kami untuk terus berjalan dalam kasih-Mu. Bersabdalah, ya Bapa, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku, kitab Roma pasal 14 ayat 6-10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan, mari kita melakukan semua yang kita lakukan untuk Tuhan, ya. Itu tema hari ini, lakukan untuk Tuhan. Sahabat, sering kita, sekali lagi saya selalu mengingatkan, ya, berhadapan dengan tantangan kehidupan kita. Tantangan itu dapat merampas kebahagiaan kita jika kita tidak teguh memilih untuk bersukacita. Sukacita adalah suatu yang perlu kita pertahankan dalam hidup. Karena jika tidak, sukacita itu dapat dirampas karena terlalu dikuasai oleh tantangan itu. Dan jika sukacita sudah dirampas, saya khawatir kita tak dapat menemukan jalan keluar bagi tantangan itu, ataupun kita tidak melihat bahwa sudah ada jalan itu di genggaman kita. Namun kita tetap saja tidak bisa melihatnya. Alih-alih melihat kebaikan dan jalan keluar yang ada, malah kita dikuasai oleh pikiran buruk dan busuk terhadap sesama kita. Dan yang lebih buruk, kita jadi tidak bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan, atau pelayanan kita menjadi buruk, ya. Nah, itulah umat Tuhan, sahabat Kristus, kemungkinan suasana yang terjadi di jemaat Roma pasal 14 ayat 6-10 tadi yang kita baca, ya, yakni mereka memiliki pikiran dan perasaan yang buruk terhadap sesamanya yang berbeda. Mereka saling menghakimi dan berprasangka buruk. Coba bayangkan, apakah mereka yang berprasangka buruk ini adalah orang-orang yang dikuasai sukacita? Apakah ia yang bersukacita karena menemukan dan melakukan kebaikan, juga sedang memberikan diri sepenuhnya kepada pelayanan Tuhan, akan sempat menjatuhkan atau menghakimi saudaranya seperti itu? Tentu tidak, ya. Karena fokusnya adalah untuk melakukan dan memberi yang terbaik. Bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Sebab hidupnya adalah
untuk Tuhan. Bagi kita pengikut Kristus, kita dipenuhi sukacita karena Kristus yang telah menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kita. Maka fokus kita akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan memilih untuk dipenuhi sukacitanya, bukan untuk selalu menghakimi saudaranya. Bagi kita yang melayani Tuhan, jikapun kita menghadapi tantangan, merasa bahwa Tuhan menutup pintu, maka kita percaya dengan sungguh bahwa Ia akan membuka jendela bagi kita. Atau kita menjadi mengerti bahwa Tuhan Allah sedang membentuk kita menjadi permata. Jadi demikianlah kita membiarkan diri dikuasai oleh sukacita Tuhan. Nah, apakah dengan menghakimi dan kehilangan sukacita, kita akan bertambah peka melihat jendela yang terbuka itu atau tangan Tuhan Allah yang sedang membentuk kita? Tentu tidak ya. Semua itu malahan membuat kita tidak melaksanakan atau ikut serta dengan si jahat dan mengacaukan pekerjaan Tuhan. Kita tentu tidak mau menjadi demikian, kan? Biarlah setiap kita anak-anak Tuhan memilih untuk selalu dikuasai oleh sukacita Tuhan. Shakespeare berkata, "Life is short, so love your life. Life is short, so love your life." Ia mengatakan ini agar setiap orang dipenuhi kegembiraan, karena biasanya orang tuh hanya melihat yang kurang dan mengharapkan yang tidak ada. Hidup ini terlalu singkat untuk dikuasai oleh keluhan. Shakespeare mengajari kita untuk bersukacita dengan apa yang ada. Bagi kita, dengan bersukacita, kita mau memberikan diri kita dalam kehendak dan rancangan Tuhan bagi kita. Kiranya dengan sukacita pula kita akan hidup dalam damai dan kasih kepada yang lain, seorang kepada yang lain, saling menghibur, saling mendukung, saling memulihkan dan saling menolong, terutama kepada setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan yang ditujukan untuk Tuhan. Dengan sukacita berdasarkan kasih Tuhan, marilah kita menghormati dan melayani sesama bersama-sama. Mari kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau melakukan dan memberikan kehidupan ini untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam bentuk situasi dan keadaan kami, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan, atau di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, biarlah semuanya itu kami lakukan untuk Tuhan, karena sebenarnya kami adalah pengikut Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga membuat kami selalu dikuasai, dipenuhi oleh sukacita, dan kami memilih serta mau melihat sukacita yang dari Tuhan, melihat kebaikan yang dari Tuhan, supaya kami memanfaatkan hidup kami yang singkat ini untuk bersukacita melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang menghadapi tantangan kehidupannya, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Tuhan tolonglah kekuatan, pimpinan, bahkan kesehatan yang dari Tuhan. Kami mohon hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami mau memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber sukacita, sumber pelayanan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sampai jumpa. Tuhan berkati.